Saya ada baca-baca doa lah, bismillah aja. Langsung turun, pakai senter lampu HP, flash. Itu abang sendirian? Sendiri. Sekitar jam 8 lewat lah. Gelap itu, gelap banget. Tangan kanan saya megang lampu yang itu, yang panjang merah, sambil dikelip-kelipin. Ini di HP, flash HP. Saya masuk, bismillah, jalan sekitar seperempat jalan. Ada yang ngikutin bang, dari belakang. Aduh, pikiran jelek aja. Langsung saya lari. Pas di ujung jalan, kan jalannya gini. Saya kan lari set. Pas belok ini, dia nongol di depan. Larilah dia, cek, berhenti, tek. Tahu-tahu kepalanya copot bang. Buset. Langsung tek. Gini, saya kan di sini, kepala di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Ketvlog. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah misteri sini. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob, buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Jadi kali ini beliau mau berbagi nih kisah pengalaman horornya waktu dulu ada proyek nih pembangunan jalan tol yang ada di daerah Jawa Barat. Dan kali ini beliau jauh-jauh nih dari Karawang menuju studio. Alhamdulillah beliau udah nyempetin waktunya. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Bang, Ya. Siapa namanya nih Bang? Nama Rocky. Bang Rocky, Tinggal di Karawang mana nih Bang Rocky? Di daerah Karawang Utara. Utara, lebih tepatnya di mana tuh? Di daerah Rengas Dengklok. Rengas Dengklok. Iya. Oke, mungkin sini ada dari Rengas Dengklok nih Bang, sapa-sapa Bang Rocky. Hai. Oke. Nah nih Bang Rocky, kita terima kasih ya jauh-jauh nih Bang. Tadi gimana, naik kereta atau naik pesawat Bang ke sini? Naik kereta aja. Oh naik kereta, Alhamdulillah. Terima kasih Bang Rocky ya. Iya. Jauh banget perjalanannya Bang ya. Gimana di Karawang? Panas Bang? Musim hujan sih. Oh sama berarti ya. Banjir Bang sana? Banjir. Banjir. Berarti bukan Jakarta aja ya. Oke, dan ini cerita tahun berapa nih yang waktu Abang ngalamin? Tepatnya akhir tahun 2017, jalurnya Cikarang ke Karawang. Jalur yang di bawah atau yang? Yang di atas, yang jalan tol layang itu. Oh, yang BJ itu ya? Yang BJ itu. Oke, siap. Oke, tadi di belakang layar boleh sempat cerita nih. Ngeri banget. Oke, siap. Tahan dulu Bang ya. Iya, siap. Gak usah lama-lama lagi, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Bang Rocky, kisah pengalamannya nih Bang? Awalnya kan dulu pas tahun 2017, awal bulan tuh saya lagi kosong. Pas suatu hari siang-siang ditelepon sama saudara saya. Udah kerja belum? Saya jawab belum, masih nyari-nyari. Ya udah, kesini aja. Kerja di mana? Di proyek. Oh, proyek. Proyek apa? Pembuatan jalan layang tol yang ada di Cikarang Karawang. Langsung nggak pikir panjang karena lagi nganggur juga ya. Langsung saya iyain aja. Langsung meluncur ke Karawang Barat karena udah dikasih tahu letak-letaknya itu. Sekitar jam 4:30 saya nyampe sana, ketemu kakak saya. Waktu itu saya dimintain syarat-syaratnya cuma KTP doang karena malamnya harus langsung kerja karena butuh. Jadi dipintain KTP, terus sama safety-nya dibilangin ntar pas mau berangkat dikasih tahu kerjanya apa, di lokasi mana gitu. Pas jam 6:30 itu saya kan disuruh prepare sama safety-nya itu, prepare, dikasih sepatu boot sama alat buat kerjanya itu lampu lalu lintas yang kelap-kelip itu. Iya, lalin itu ya. Lalin itu, terus dikasih tahu kerjanya. Kata safety ini namanya si Iwan itu. Saya di bagian kerjanya sebagai FM atau flagman. Apa tuh? Flagman itu yang kalau di jalan tol itu kan ada suka masuk keluar mobil tuh, Bang ya. Pas masuk keluar mobil itu kita ngelambain lampu lalu lintas itu biar mobil belakang nggak nabrak yang keluar proyek ini. Iya, tahu.
Lokasinya itu ada 3 ya, 3 lokasi. Sebutnya di sana sebutnya jalur. Jadi ada jalur A, jalur B, sama jalur median. Kalau jalur A itu dari Jakarta ke Cikampek, jalur B sebaliknya. Nah, jalur median ini jalur yang tengah-tengah. Jadi antara jalur A sama jalur B itu kan ada tembok pembatas bang ya. Jadi itu diambil satu jalur, A satu jalur, B satu jalur, ditutup sama precon itu yang barier beton. Singkat cerita, saya kerja dikasih mes di daerah Karawang Barat. Yang tinggal di mes ini sekitar 20 orangan. Oh, 20 orang. Tapi khusus mesnya. Ada mes supervisor, ada yang foreman, dan masing-masing bagian lagi. Oh, jadi nggak dicampur ya? Enggak. Saya khusus di mes yang divisi safety-nya. Divisi K3 lah disebutnya. Pas kerja 1 hari 2 hari itu sebenarnya nggak ada apa-apa, aman-aman aja bang. Iya. Nah pas 3 hari kan saya sip malam ya, otomatis pulang sekitar jam 4 sampai jam 5 subuh lah. Nah pas jam 4 itu saya udah beres di lokasi, tepatnya di jalur median itu jalur tengah, balik ke mes, sampai mes. Nah pas saya udah bersih-bersih, terus mau tidur, saya ngedengar suara hentakan kaki di atas kepala kan. Saya tidurnya ngadep ke tembok, jadi kayak hentakan kaki, duk. Kirain itu saya pekerja yang di pinggir itu, kan ada di mes samping mes itu ada pekerja lagi, tapi bagian besi. Kirain saya itu, duk, lumayan kenceng sih. Terus tembok dipukul, duk. Karena saya udah ngantuk ya, cuekin aja langsung lanjut tidur. Nah, pas hari ketiga alhamdulillah nggak ada apa-apa lagi, pas malam itu. Nah pas hari ke-6 tuh mulai ada kejadian bang, tapi di lokasi. Waktu itu pas shift malam bang ya, saya kebagian kerja di jalur B. Saya nyampe lokasi itu sekitar jam 8-an. Nyampe lokasi itu saya langsung kerja lah, karena kan itu mau tembus ya. Kalau dikata di proyek itu kan kalau pengeboran sekitar 40 meter sebutnya itu udah tembus, udah capai titik. Jadi setelah lubang itu beres, udah prepare semua, beres-beres alat semua, lampu udah dimatiin. Nah ini salahnya saya nggak ngomong ke yang kerja di situ, grup itu, mesnya di mana, nggak sempet tanya. Kirain saya mesnya sama di Karawang Barat semua, kan kalau sama gitu kan jemputan bareng. Ternyata dia mesnya di deket daerah situ, ngontrak di rumah di kampung situlah ada. Pantesan saya nungguin mobil nggak datang ya. Akhirnya saya nanya ke foreman situ, namanya Pak Anang. Pak, ini mobil kok belum datang juga ya? Emang kosan kamu di mana? Oh, di Karawang Barat Pak. Lah saya mah di sini tuh, di situ. Ah, saya kira bareng. Lah kamu nggak ngomong lah. Gimana ya? Mobil kesini nggak ya? Oh mobil lagi ke jalur median tadi, lama muternya lagi, sejam lah paling kesini lagi. Waduh, Pak Anang itu ditawarin, ya udah pulang aja ke mes, bareng ke mes saya, jangan ke mes kamu, takut lama kan mobil jemputannya. Saya kan lagi mikir lagi, kalau ke mes yang lain kan masih kerja. Jadi peraturan di grup saya itu, kalau satu lokasi udah beres, lokasi lain belum beres, pindahlah. Jadi nggak pulang biar kompak gitulah. Iya. Terus Pak Anang nawarin kayak gitu, saya kan bingung. Mau ke mes takut dikira gak solider. Tuh. Akhirnya saya ngomong ke Pak Anang itu, ya udah Pak mau nungguin aja. Gak apa-apa kamu di sini. Sini gelap. Ah nggak apa-apa lah. Nah akhirnya saya nungguin di bahu jalan tol itu. Kan ada seng, ada barier yang betonnya, saya nungguin di situ. 10 menit, 15 menit, 20 menit masih nggak datang juga. Kan iseng ya di situ ya. Gelap, mana gelap lagi. Nah, saya putuskan mau pindah ke lokasi yang agak deket, tapi jalan kaki. Nah, saya putuskan ke lokasi teman saya ini, sekitar 3 km dari tempat saya nggak lewat bahu jalan. Jadi saya naik ke jalan yang tadi, yang lewatin Pak Anang itu. Yang ini jalan bahu jalan, ini lokasi pengeboran, ini jalan yang atas. Pas saya jalan, nggak lama, pas mau deket perkampungan itu,
Saya lihat ada bekas bangunan kayak warung sih. Di belakangnya ada tangkalan, ada pohon-pohon. Terus ada ilalang kayak gitu. Gak kepake sih, kayak bekas itu, bekas-bekas warung. Pas saya deket, ada yang putih-putih bang. Saya kira itu apa ya, di pohon. Jadi ini warung, ini pohon nih, di sininya. Saya kira apa itu putih-putih ya. Nah pas lebih dekat lagi kayak karung. Mungkin apa ya, karung kali ya. Pas lebih dekat lagi sekitar 5 meteran, karena kan itu terang bulan. Jadi kelihatan itu pohon apa, ternyata itu pohon nangka. Oh, pohon nangka. Nangka, ada buahnya yang kecil di batang yang bawah. Berarti saya pikir, oh berarti itu nangka yang dibungkus sama karung itu biar nggak dimakan binatang. Jadi lega, bukan apa-apa. Pas saya dekat-dekat lagi, sekitar jarak 2 meteran lah. Kok ini yang saya kira karung ya, karung nangka itu kok jadi gede ya, jadi gede. Saya penasaran kan, saya nengok lah ke sini lah, agak kan saya jalannya lurus, ini warung, ini pohon kan di sini. Saya nengok ke sini, taunya itu langsung besar jadi sosok bang, putih, tinggi, besar. Jadi itu sebenarnya nggak gantung, melayang, tapi dia madep belakang. Sosok itu madep belakang, nggak madep ke saya. Pas saya lihat itu sebenarnya saya mau kabur bang, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain, kayak ngepris aja gitu. Ngomong nggak bisa, ngomong nggak mau istighbar nggak bisa. Tapi di sosok ini ngebelakangin saya, belum nengok itu. Pas saya mau kabur kan nggak bisa. Nggak lama kemudian dia nengok, muter kanan. Pas muter saya kan lihat tuh langsung pada depan sekitar kurang lebih 2 meter lah, 2 meter kurang. Jadi bentuk mukanya itu, maaf bang, kayak bangkai. Lebih tepatnya bangkai yang udah di air berapa hari gitu, bengkak ini bang. Bengkak, kayak ada kapas, bekas kapas ini. Terus ini ada kapas lagi. Matanya sama kayak mata kita, tapi merah ininya. Putih-putihnya tuh kayak sakit mata lah, kayak ada urat-uratnya gitu, tapi keluar. Terus ininya udah tebel ya, bibirnya itu udah kayak manga gitu. Gak lama dari itu kan ya nggak bisa gerak tuh, mau istighbar susah, ngomongnya aan aja. Pas gak lama dia netesin sesuatu sini bang, kayak cairan itu. Baunya astagfirullahaladzim, busuk bang. Busuk. Pas saya nyium bau itu langsung kaget, saya langsung gerak, bisa gerak. Astagfirullahaladzim, saya langsung muter kiri, langsung lari menjauh dari sosok itu. Pas lari kan ini warung ya, ini ada pohon, ini ada pohon. Nah di sini kan kosong. Saya langsung lari ke sini, langsung loncat dari tanah atas itu. Tingginya sekitar 3 meteran lah. Refleks ya, takut ya, langsung loncat aja. Tet. Pas di bawah itu kan bekas boran tempat saya kerja ya. Karena habis hujan paginya kayaknya, jadi becek. Pas saya loncat tuh set. Itu kalau di situ tanyanya keras mungkin saya keseleo, patah mungkin soalnya kan tinggi. Jadi karena itu becek langsung jeblos. Segini bang. Langsung jeblos saya gini nih posisi. Gini. Terus ini nggak jeblos karena saya takut ini nyamperin ya. Saya dicabut di kaki yang pakai sepatu bot itu susah. Karena saking takutnya saya tinggalin aja, langsung dicabut. Ditinggalin itu sepatu botnya, mendem. Kejeblos di dalam itu. Kalau bahasa saya kan mendem ya, kekubur lah. Langsung saya nggak pedulin, langsung saya berdiri ngerangkak gini, langsung ke pinggir jalan tol, bahu jalan. Langsung saya saking takutnya langsung lari. Itu nggak ada orang situ bang? Sepi bang. Sepi ya? Ya 1:30. Ada sih mobil, tapi kan jarang, jauh. Bang paling 1-2 tengah malam juga sih itu bang. Saya lari, tapi nggak lari kayak orang lagi main futsal. Jalan cepet lah. Jalan cepet lah. Langsung kan setelah perkampungan ada rumah sini, rumah warga, lurus. Nah di depan tuh ada jembatan, namanya jembatan Cibeet itu. Nah di pinggirnya ada jalan lagi ke bawah. Nah saya masuk ke situ, di bawah jembatan itu ada warung. Warung buat apa sih, penggalian pasir itu tuh, yang tukang gali pasir. Suka ngopi, ngerokok di situ. Ada air di situ, saya langsung bersih-bersih lah. Langsung bersih-bersih, udah bersih-bersih langsung saya ke lokasi tempat teman saya ini. Tapi saya nggak sempat ngomong.
bahwa saya habis ngelihat sosok pocong itu. Cuma dia ngomong, oh kenapa lu sepatu bot lu nggak dipakai? Jebol, tinggalin sana. Masa? Iya jebol. Sepatu kan sepatu bot bekas itu. Ya langsung saya ke box kontainer itu, tempat istirahat itu. Saya ketemu sama foreman-nya, saya minta sepatu bot yang baru ada di situ. Jadi saya minjem. Akhirnya karena saya nggak dijemput ya lama juga itu, sekitar berapa jam, 1 jaman lebih itu nggak nyamperin. Akhirnya saya tidur di mes teman saya ini yang ada di sekitar daerah Baregbeg sana. Jadi saya nggak ke Karawang Barat, saya nginep di tempat teman saya itu. Karena kan besoknya lagi kan ada kegiatan kerja lagi. Makanya saya tidur lah, istirahat karena shock juga kan. Dia habis lihat yang kayak gituan. Karena saya paksain tidur, udah. Besoknya lagi kan saya shift siang tuh. Kebetulan saya shift siang, jaga di lokasi itu. Di sekitar Cikarang itu, jalur Cikarang itu. Sekitar jam 12 kan istirahat. Saya mau beli jajanan, beli es, beli gorengan. Kan di dekat itu ada warung Luket Warga. Saya ke situ. Ada yang di warung yang di bawah jembatan itu, jembatan Cibeet namanya. Saya belilah es sama gorengan di situ. Yang jaga itu ibu-ibu, sekitar 40 tahunan lah. Ditanya sama ibu-ibu itu, jaga di mana mas? Oh di sana, kilometer sana. Emang nggak apa-apa di sana kerjanya? Kalau malam serem tahu, langsung tembak kayak gitu. Nah, saya kan langsung keinget lagi yang kejadian yang kemarin malam tuh. Iya, saya langsung karena isi ibu itu langsung nembak kayak gitu. Saya langsung ngomong lah, Bu, pas semalam pas saya mau pulang dari kerja itu, dari lokasi kerja itu, saya lihat sosok putih-putih Bu, pocong di bekas warung itu yang dekat pohon nangka. Yang dekat mana mas, pohon nangka mana? Yang itu yang ujung rumah warga itu yang dekat kandang kambing tuh sananya. Oh situ, ya itu emang suka nampakin mas. Emang situ sering. Tapi seringnya sini, di bawah-bawah kolong jembatan ini. Pantesan saya lihat ya. Di situ, sekitaran situ emang tempatnya dia. Tempatnya dia eksis lah kayak gitu, suka nampakin pekerja-pekerja lain juga sering ditampakin. Emang jam berapa lihatnya? Sekitar malam 12:30-an. Oh iya, emang di situ. Serem Bu, iya emang serem. Berarti emang sering nampakin ya? Sering nampakin lah, banyak-banyak istighfar aja kalau kerja di sini mah. Kan sini kan jalurnya sepi. Pas selesai cerita sama ibu-ibu itu, ya saya pikir ya mungkin itu penunggu sini lah. Ya mungkin penunggu sini, saya udah nggak pikirin lagi lah. Terus saya kembali lagi sambil bawa es itu, gorengan ke lokasi. Nah pas kerja itu alhamdulillah nggak ada apa-apa sampai pulang ke mes lagi. Nah pas seminggu kemudian kan saya shift siang tuh. Kerja seperti biasa lah. Pas waktunya pulang sekitar jam 8 dari proyek saya pulang. Nyampe mes itu sekitar setengah 9. Saya bersih-bersih lah, prepare apa. Pas mau tidur kan saya nggak ngerokok bang ya. Jadi saya ke warung dulu, beli cemilan dulu, minuman dulu. Sebelum tidur saya biasanya gitu. Udah di mes, cemil, lalu main-main HP. Udah ngerasa ngantuk nih, sekitar jam 10-an. Ya tidur lah. Jadi tidur saya itu miring ke kanan, gini, setengah-setengah mau tidur antara tidur enggak tuh, saya nggak dengar suara hentakan kaki di ubin. Kan saya tidurnya di alas karpet, jadi telinga ke sini, kedengeran bang, kayak hentakan, duk. Saya kira kan itu kamar sebelah ya yang bercanda lah, tapi kan bercanda nggak gitu juga, tengah malam itu jam 10. Gak lama dari itu suara tembok dipukul, tepat dari ini. Tembok, ini kepala saya bang. Jadi, duh. Saya kan agak kesel juga itu sebenarnya. Udah malam gini, kayak nggak ada kerjaan. Saya bangun lah, saya gedor ulang lagi, dibalas lagi. Duh. Woi, bisik, mau tidur. Tapi tetap ada balasan lagi bang. Dek, duh. Kan saya kesel kan. Saya nggak hirauin tuh yang tidur bareng saya itu. Soalnya masih tidur, kayak gak denger gitu. Saya langsung bangun, saya keluar. Saya ketok-ketok mes yang tukang besi ini, gedok. Woi. Ternyata nggak ada yang keluar. Saya nggak ngeh bahwa itu masih dikunci. Di slot pintu itu dikunci. Pas saya gini, lah ini kok digembok.
Jadi yang tadi suara gedor-gedor siapa ya? Bingung, langsung bengong aja. Masa ada orang iseng? Saya coba lagi, mungkin di slot palsu lah gitulah. Langsung saya itu nggak bisa. Oh berarti benar dikunci. Digembok dari luar. Gembok dari luar. Iya. Kan ada suka ada itu yang palang gini, digembok dari luar. Saya langsung bingung kan. Kan di situ ada balai kan pinggirnya. Saya yang duduk aja. Duduk. Saya masih bengong, ini siapa ini di dalam ini. Pas saya mau masuk lagi ke dalam, ternyata dari arah depan itu gang ada datang orang banyak kan, sekitar 10 lebih lah. Ternyata itu tukang besi itu, Bang. Oke. Pas dia nyamperin ke saya, lagi apain Bang? Ngopi. Saya bingung aja, bengong. Jadi ini yang di dalam ini siapa? Saya yang gedor-gedor, saya balas gedor, dia balas gedor lagi. Itu yang saya bingung. Oh enggak. Akhirnya saya masuk lagi, mencoba tidur lagi. Nah pas tengah malamnya, sekitar jam 3-an, ada suara itu lagi Bang. Hentakan lagi. Duk. Tembok lagi digedor, duk. Kencang itu, sampai geter lah. Kerasa ini ke kepala ini. Tapi saya nggak nanggepin, saya masih tidur gini aja. Gak lama kemudian, langsung ada hentakan kaki di depan muka saya, persis sini. Duk. Saya kaget loh gini, kaget. Nggak taunya itu kaki gede Bang, hitam. Pas muka ini deket hidung. Duk, saya gini, tapi nggak bisa gerak, gini doang. Kayak rep lah. Gini, dia satu kaki doang awalnya. Dek, gak lama ada suara lagi, dek lagi. Jalan dia, langsung muncul dari balik tembok yang digedor-gedor itu Bang. Pas dia udah depan saya tuh, dek, dia langsung maju ke arah pintu keluar kamar. Sambil ngegerem lah. Kayak lihat kanan kiri kayak marah gitu Bang. Nah di situ saya mulai gemeter Bang. Ya makhluk kayak gitu Bang, hitam tinggi, tapi masih menggungin saya. Saya tidur, ini pintu di sini dia. Tingginya sekitar hampir 2 meter Bang. Tinggi, itu juga hampir kelewat. Dia kayak lihat kanan kiri kayak marah aja. Gak lama dia muter balik lagi. Pas balik lagi ke arah saya lihat tuh bentuk mukanya hitam, ada calingan di sini, matanya kayak mata kucing Bang. Oke. Mata kucing yang lancip gini, warnanya merah, tapi kecil. Dia balik lagi, saya kan ngeri juga kalau keinjak ya. Saya agak geser aja gini dikit, tetep langsung di depan muka saya, tetep nginjeknya itu lewat jalur dia itunya. Langsung menghilang di tembok yang gedor-gedor itu. Di situ Abang nggak coba buat bangunin orang-orang yang lain? Gak bisa. Nggak bisa, kenapa? Gak bisa gerak. Gak bisa ngomong. Kayak ngepres aja gitu Bang. Iya. Ya karena takutnya. Pas udah sosok itu ngilang ya, saya baru bisa bangun. Baru bisa gerak. Langsung bangun, ambil air, minum. Langsung istighfar lah Bang. Kaget juga ya, berarti suara-suara yang tadi itu dia nih. Saya bengong dulu, ya Allah, ini mes angker juga ya. Baru aja berapa minggu sini udah ada. Nah, saya pas itu saya paksain tidur lah Bang. Besoknya kan saya kerja lagi. Iya. Kalau gak tidur kan lumayan itu ngantuk juga sih. Dipaksain tidur, akhirnya saya tidur juga Bang. Pas paginya saya prepare lah, mandi, siap-siap, jam 7 berangkat lagi ke lokasi kerja. Nah, pas di sana itu alhamdulillah nggak ada apa-apa. Sampai pulang pun nggak ada apa-apa. Sampai tidur pules, lumayan pules. Besoknya lagi bangun lagi, prepare lagi, berangkat lagi di lokasi. Alhamdulillah nggak ada apa-apa lagi Bang. Nah pas pulang itu sekitar jam 8:30 lah, nyampe mes. Biasa bersih-bersih, mandi. Saya langsung mau tidur karena capek kan. Nah, singkat cerita tidurlah saya. Pas tidur itu saya mimpiin Bang. Dimimpiin sosok anak kecil perempuan. Ya segini lah, sekitar umur 5 tahun 6 tahun lah. Iya. Dia pakai bajunya kayak terusan gitu Bang. Sambil ngomong. Sini ajak Neng main dong. Gitu kan saya bingung. Siapa ini ngajak main? Saya nggak jawab itu anak perempuan, sih narik dia. Ayo main. Tapi posisi di mimpi saya sih lagi tidur di tempat itu. Lagi tidur. Ditarik-tarik.
main, saya bingung kayak gini kan. Siapa anak kecil? Gak lama langsung suara tahrim subuh. Kan ada suara sebelum sholat subuh ada tahrim tuh, ngaji-ngajian. Ada suara itu, saya langsung bangun. Bentak, kok mimpi? Berarti tadi mimpi. Pas bangun itu saya ke kamar mandilah, mandi bersih-bersih, langsung sholat subuh, langsung sambil nunggu pagi. Nah sebenarnya ini ada kejadian juga pas saya kerja siang itu bang, tapi bukan saya yang ngalamin bang, yang orang lain, tapi satu divisi, tapi bagi beda bagian, dia bagiannya elektrik, bagian genset, operator genset. Apa tuh yang dialamin? Jadi jadiannya gini bang, saya kan shift siang ya, pas sore itu jam 6 habis maghrib lah. Habis maghrib, cuacanya itu hujan rintik-rintik bang. Dia lagi benerin lampu yang ke proyek itu, supaya terang. Ya, teman-teman yang lain udah ngebilangin sama dia sih, "Hei berhenti, maghrib, pamali, kerja." Kata si tukang genset ini, elektrik ini, tanggung. Karena kan cuma mindahin lampu yang proyek itu. Nah, kata teman-teman yang lain kan, sandekala, kalau bahasa saya sandekala, pamali, maghrib, jangan kerja, istirahat dulu. Kekeh dia nih, tanggung, ini bang mindahin ini doang. Ya udah, saya sama yang lain kan masuk ke box kontainer itu, tempat istirahat. Nah ngopi lah, nggak lama kemudian sekitar 5 menit lah, ada suara bang, wah, bur. Langsung kan kaget yang di dalam itu, langsung keluar semua. Gak taunya yang si operator genset ini kecebur dia. Kecebur kemana? Di bekas galian. Karena kan di proyek saya itu kan di pengeboran itu pasti ada galian buat nampung air yang di lubang itu. Jadi kalau pas dicor lubang itu kan ada air timbul. Kecebur di situ ya dalam sih bang, sekitar 2 meteran lah. Dia gini aja. Kan teman yang lain mau nulungin juga takut, dia kan dalam. Jadi diambil kayu, diginiin semua teman-teman. Langsung dia narik, langsung ketarik. Keadaan itu pucet dia bang, pucet kaget, langsung gini aja. Terus ditenangin di bawah kontainer itu, ditenangin dikasih air, ditanya-tanya. Tapi dia jawabnya au aja. Saking kagetnya kali. Tapi belum cerita dia. Udah agak lama, sekitar 20 menitan ya udah tenang lah. Ditanyain tuh, kenapa kamu sampai kecebur gitu? Dia baru ngomong, saya tadi, kan dia orang Jawa ya agak medok gitu. Saya tadi pas mindahin lampu itu mau ke yang terangnya mau ke arah proyekan itu, tempat ngebor itu, kan di belakang itu ada pohon bambu kuning bang ya, bambu kuning, ada goyang-goyang di atasnya, kresek. Saya kira itu kan angin, dia kira angin, kan lagi gerimis itu. Pas benerin lagi, kresek lagi, benerin lagi, nggak lama langsung kresek langsung loncat. Ada sosok loncat kata dia, loncat tepat di belakang lampu itu, kan lampu dan besi gitu, di belakang ini, langsung gini. Ini dia kaget, astagfirullahaladzim, langsung lari, nggak tahu kan ada lubang itu bekas galian itu, kan ada safety line tuh yang kayak garis-garis itu yang warna kuning, buat nggak polislan gitulah ya. Ya kayak gitu, langsung ditabrak sama dia, cebur, langsung teriak refleks. Sosok apa yang dilihat bang? Kalau kata dia sih kayak bungkuk, matanya merah, ada taringnya sini, langsung di belakang lampu itu pas percis dia lagi benerin gini di belakang lampu, makanya dia kaget, langsung lari, langsung kecebur. Iya, itu pas kejadian itu habis maghrib itu. Kan dibilangin sama teman-teman juga, makanya kalau pas maghrib jangan kerja. Iya kan, tanggung kata dia. Ya jangan tanggung-tanggung, itu maghrib, itu pamali kalau kata orang sini mah itu. Kalau dia, iya maaf, ya ditenangin lah, udah selesai tuh. Nah dari situ kayak pulang lagi ke mes. Nah pas saya pulang ke mes kan biasa istirahat, tidur normal lah. Nah selang 2 hari gitu, kan saya masih shift siang, selang 2 hari ada kejadian lagi bang di mes. Awalnya kan udah di proyek kan udah beres tuh di lokasi, saya pulang ke mes, beres-beres, mandi, makan, terus tidur lah. Ya pas udah tengah malam sekitar jam 2 jam 3 ya bang ya. Karena kan selalu saya tidur ada cemilan, ada minuman, sambil dengerin musik di HP.
Nah, sebelum musik. Pas saya agak-agak bangun, ini suara musik ganti-ganti mulu bang. MP3 itu mau ke rap ganti lagi. Saya kira itu tombol yang ada kan kalau headset yang kabel itu ada. Oh, yang di sininya ya? Yang ada pencetan. Saya kira ketekan sama tangan. Saya lihat enggak ada. Sini. Terus agak tidur lagi. Pindah lagi itu bang. Saya kira apa nih? Apa HP-nya ketekan ya layarnya? Tapi enggak ada. Saya coba tidur lagi. Gak lama pindah lagi tuh suara musik itu dari rap ganti lagi lagunya. Dari mau ke rap kan ganti lagi. Saya kan langsung bangun. Langsung melek. Ternyata di depan saya tuh ada sosok anak kecil. Lagi main ini tuh tombol yang headset itu. Cek. Tapi dia jadi saya tidur gini, dia di sini nih. Agak melakangin. Jadi ketutupan rambut. Pas lihat itu kan saya refleks kaget kan. Astagfirullahaladzim. Si anak kecil ini nengok bang. Sempat nengok. Gini, ya biasa kayak anak kecil biasa. Nggak ada apa-apa mukanya biasa. Iya. Langsung dia lari keluar. Langsung bangun kan. Hah? Anak kecil siapa itu? Saya langsung refleks lihat HP. Jam 3. Saya pikir-pikir lagi itu anak kecil jam 3 ngapain? Ke dalam mes kan. Di situ saya belum mikir itu setan bang. Saya kira itu kan cucunya yang punya kontrakan. Kan yang punya kontrakan ini udah lumayan sepuh lah. Saya nyebutnya itu Mahaji. Oh, Mahaji. Mahaji. Saya kira itu cucunya. Tapi ya gak mungkin juga ya. Tengah malam gini masuk ke mes. Iya. Mainin tombol headset itu. Tapi karena saya ngantuk, saya nggak hirauin lagi itulah. Karena kan nggak nyeremin sih bang. Kayak anak kecil biasa. Iya. Jelas itu solid. Nggak ngeblur apa solid. Ya, karena saya ngantuk ya udah tidur aja lah. Pas pagi kan saya udah siap-siap prepare buat kerja, berangkat kerja. Pas di lokasi itu saya sempat kepikiran juga sih bang. Itu anak kecil kok sama kayak yang di mimpi saya, yang ngajak main itu. Tapi saya ya bingung juga ya, udah dilupain aja lah. Udah nggak mau pusing lah. Saya fokus ke kerjaan aja gitu. Nah, pas kerja itu udah ke sore lagi, udah aman lah di tempat kerja saya aman. Nah, setelah kejadian yang saya disamperin anak kecil itu, sudah lama lah, nggak ada apa-apa bang. Aman. Nah, pas di lokasi proyek itu, tepatnya lokasinya di Jalur Karawang. Saya kan FM, flagman tuh. Suka ngobrol sama anak wetering kadang-kadang, sama anak rigger. Rigger itu kalau bahasanya kenek yang bor, alat bor itu pasti ada riggernya. Cleaning service juga ada, cleaning yang di proyek, ngobrol ngalor ngidul lah. Nah, ada yang cerita nih, tuh bang di sini tempat lokasi itu tuh di seberang sana kan ada reklame gede papan. Dia sempat ngomong di situ sebelum ini proyek dimulai ada yang ganti. Cewek apa cowok? Cewek kayaknya. Mulai dari situ, yang orang-orang situ, warga situ, suka ada yang ngeliat. Ada cewek baju merah, suka ada di pinggir tol. Tahu-tahu nyebrang, sosoknya katanya. Nah, terus ada yang nyeletuk lagi ke saya. Nah, kamu kan kerjanya suka mondar-mandir ya, dari kilometer ini ke kilometer ini. Jalan kaki lagi malam-malam. Ntar kalau ketemu itu gimana? Ketemu yang merah-merah itu, ya saya sambil bercanda sih bang sebenarnya, bercanda. Ya kalau ketemu ajak kenalan aja, langsung pada ketawa itu ya. Nah, udah ngobrol, beres, terus kerja juga lancar, sampai tutup jalur karena di situ lagi titiknya udah habis, jadi dia tutup jalur malam nggak ada. Jadi saya pulang setengah 9 malam, saya nyampe mes, saya biasalah mandi. Makan, nyari cemilan ke warung-warung ke depan. Udah sekitar pukul 10 malam itu. Saya mau tidur. Udah capek, ngantuk, udah kenyang juga kan. Udah. Pas sekitar tengah malam itu ada lagi tuh bang, yang suara gedoran itu. Duk. Lebih kenceng lagi. Duk. Suara apa sih? Ubin lagi yang diinjok lagi. Semakin kenceng itu. Duk. Saya kan udah tahu gitu yang ngelakuin itu, yang kemarin yang sosok itu hitam. Makanya saya diem aja, tapi saya tidurnya kan miring kiri gini.
Jadi saya ngadep ke teman saya tuh, nggak mau belakangin. Udah tahu ini, ini mah bukan orangnya yang kemarin ini mah. Saya diem aja. Pas suara gedoran makin kenceng, duk duk duk. Saya langsung nggak bisa gerak. Ini saya sakit. Punggung belakang. Punggung. Langsung duk kayak orang diinjek. Duk. Saya langsung, astagfirullahaladzim, ini nggak bisa gerak, ini sakit nih. Kayak ditekan. Gak tahu sosok itu nginjek saya sini, kaki kanannya. Nginjek, dek. Ini pas ini nih. Pas rusuk ada atas, sakit itu bang, kerasa. Kerasa kayak kulit sama kulit. Pas itu saya nggak bisa gerak kan, kayak cuma bisa istighfar dalam hati kan, astagfirullahaladzim. Dia jalan lagi, kaki kirinya nongol lagi, dek. Langsung lewatin saya, langsung ini diangkat. Langsung lewatin saya. Langsung arah keluar, ke arah ruang tamu itu, yang bekas ruang tamu itu, tempat ada di depan itu tempat tidur semua. Jadi yang ada di kamar, di depan juga ada. Dia kayak yang marah bang. Langsung kayak gerem. Langsung tengok. Itu bang, saya aduh gini lagi. Saya diem aja istighfar, astagfirullahaladzim. Gak lama sosok itu balik lagi. Kayak semula gitu balik lagi, jalur itu juga. Karena takut saya keinjak lagi bang ya. Saya agak geser bang. Geser. Tapi gini tapi agak geser. Dia jalan lagi sampai berat itu. Jalannya berat. Dek, dek, dek. Kalau saya nggak geser saya keinjak lagi kayaknya. Saya agak geser dikit, di sini dia dek dek dek, langsung masuk lagi. Nah saya baru tahu itu mungkin ya kenapa sosok itu marah, karena kan sebelum pulang ke mes itu hari itu pada gajian bang. Jadi anak-anak pada gajian ngambilnya ke kosan yang bagian bandara itu ada di bawah, tepatnya di bawah mes saya ada mes itu, di bawahnya ada jalan lagi, jadi ke sana. Ya namanya juga habis gajian ya, ada yang minum gitu, yang sampai berisik lah. Mungkin sosok itunya marah bang, sama yang berisik-berisik itu. Mungkin itu juga, karena serem juga sakit ini sampai Berasa diinjak gitu ya? Injak tekan, kan berat itu, kerasa kayak tulang daging sama daging. Sakitnya hampir 3 hari tuh, sakit pinggang. Nah pas itu kan udah saya bangun, saya minum lagi, saya langsung keluar ke arah kamar mandi, langsung cuci muka, langsung bengong aja. Saya di luar itu, nggak berani di dalam. Padahal di luar lebih serem, gelap. Tapi saya lebih nyaman di luar. Pas di balai itu, di tempat duduk itu, saya lama di situ duduk aja, mainin HP. Udah ngerasa ngantuk, saya masuk lagi lah ke dalam. Itu malam itu teman-teman yang lain nggak ada yang bangun? Nggak ada. Padahal itu saya tidur itu bertiga. Ini saya, ini Yudi, ini si Randy. Tapi yang 2 ini nggak kedenger. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi untungnya itu yang si Yudi ini tidurnya nggak agak tengah, dia agak mepet ke si Randy. Sayangnya agak tengah ke sini. Jadi makanya saya kena injek. Mungkin jalur dia jalan kali ya. Saya udah ngantuk lah, udah shock itu ngantuk. Saya tidur lah. Dan alhamdulillahnya nyenyak lah tidurnya sampai ke pagi. Nggak ada kejadian lagi, seminggu ke depan nggak ada kejadian, alhamdulillah tenang-tenang aja. Nah pas kejadian itu, pas saya pagi lagi, kan saya si pagi otomatis tidur di mes lagi kan. Kalau malam kan biasanya kalau tidur di mes kan suka subuh. Nah pas saya si pagi itu, saya udah beres lah di lokasi mes, lokasi proyek ke mes. Sudah mau tidur sebenarnya itu, sekitar jam 10 atau jam 11 itu. Saya belum ngantuk, udah mau tidur. Jam 11-an 11 lewat saya tidur lah. Pas tidur udah agak lama, tengah malam, sekitar jam 1 kali ya, 1 lewat lah. Langsung kontan, merinding. Langsung kayak rep-rep. Saya kan tidur gini, miring, ini melakangin tembok. Saya gini, rep-rep. Ternyata pas saya nengok agak gini, mata ekor, ada kain di sini, tepat di atas saya. Kain warna merah. Sambil narik, sini dong, ngadep ke belakang. Ada saya di sini. Katanya mau kenalan. Hihihi. Saya kan kaget. Lah,
ini siapa ya? Karena biasa gerak kan saya gini, dipaksain aja gini, nengok, karena ada sosok di belakang saya. Jadi dia posisinya gini, sambil narik ini saya buat ke arah dia. Iya. Sambil ngomong, aku ada di sini nih, nyamperin. Pas saya lihat, astagfirullahaladzim bang, Apa tuh? sosoknya cewek, bajunya merah, merah panjang, tapi ininya kelihatan. Apanya? Tangannya panjang, kecil, panjang, pucet, putihnya kayak putih apa ya? Ayam, kulit ayam itu pun pucet, tapi panjang. Dia nempel sini, dingin, nggak kayak nyentuh kita ya, tapi dingin, kayak es. Tapi kerasa dia nih, ketarik. Terus, astagfirullahaladzim, lihat ini mukanya normal, ininya segini, putih tapi yang putih pucet. Iya. Ininya agak gerowong kayak bahasanya gerowong. Gerowak kalau. Gerowak ya, kayak gerowak gitu. Gerowong tuh gerowak ya. Iya, gerowak kayak daging yang udah kena belatung kayak gitu, merah, asli merah. Sambil senyum dia, katanya mau kenalan. Ih, saya kan takut langsung. Astagfirullahaladzim, langsung gini aja, langsung gini. Dia tetep narik sambil ketawa. Hihihi. Astagfirullahaladzim, langsung saya paksain tidur aja. Tapi ini tetap ditarik. Sambil ngomong itu, katanya mau kenalan. Udah lama-lama mungkin lah juga ya, langsung ketiduran. Alhamdulillahnya ketiduran bang, gak sampai lama lihat itu. Langsung ketiduran, pagi bangun sampai kesiangan itu saya, sekitar jam 7 lewat, setengah 8 baru bangun. Dibangunin sama anak-anak juga, kayak gitu. Ya, capek mungkin apa-apa ya, sampai kesiangan. Jam setengah 8, jam 8 lewat, jam 9 baru saya ke proyek. Itu juga ditegur lah sama supervisor sana, kenapa telat? Duh kesiangan pak, gitu. Saya kan pas sambil kerja itu saya inget-inget dulu, kok serem juga itu di mes ya, kenapa ada itu? Tanpa saya inget, saya pernah ngomong sesuatu yang waktu shift siang itu. Yang mana nih? Yang itu yang ada tempat orang bunuh diri itu, yang perempuan di reklame itu, sebelum proyek itu jadi. Saya baru inget bang, saya pernah ngomong kenalan itu kan, ya. Kalau kamu shift malam lewat sini ditemuin loh. Kalau ketemu mau ngapain? Saya nggak mau ngajak kenalan kayak itu. Ingat saya. Oh iya saya pernah ngomong itu ya. Makanya sih dia ngikut. Sorenya saya kan ketemu lagi sama yang ngobrol sama saya itu, yang anak-anak catering, anak itu cleaning. Yang saya ngomong aja, weh, saya waktu semalam disamperin sama siapa? Yang itu yang diceritain dulu, yang mana yang merah-merah itu, iya. Diketawain saya bang. Makanya jangan sompral. Ya iya kan namanya juga bercanda. Iya, percaya kan? Ya, percaya sih. Tuh, makanya diketawain, diledekin. Ntar lo malam datang lagi lo. Enggak lah, enggak. Maaf, saya sambil ngomong, maaf ya gitu. Sambil bercanda lah, maaf. Nah setelah ngomong itu, sorenya saya beres, kerja, kemes lagi, istirahat. Nah kan saya di proyek ini hampir kerja 2 tahun bang ya. 2 tahun ya? 2 tahun. Pas suatu hari tuh, saya pas lagi jaga di jalur B, jalur arah Cikampek ke Jakarta. Nah pas itu saya shift malam, saya jam 8 udah nyampe lokasi di jalur B itu. Ternyata saya dihubungi sama safety saya, kan saya itu udah nggak jadi flagman lagi bang, udah naik pangkat jadi safety, tapi safety lapangan. Saya di kontak sama safety yang di kantor, safety officer, ditegur lah. Ini mana di jalur A ini, nggak ada orang, mau moving alat. Saya kan, lah sebelum itu kan di grup pasti diinfoin kan, tutup jalur enggaknya. Di grup itu diinfoin tutup jalur, makanya saya nggak taruh orang di situ. Tapi padahal ada moving kendaraan, pindah alat-alat berat ke kilometer dari jalur A ke jalur B, berarti nyebrang bang. Jadi dia muter dulu ke arah tol Karawang Barat, muter lagi, masuk lagi gitu. Karena saya takut diomelin juga ya, sama ditegur sama staf kantor, akhirnya saya mau ke sana. Tapi kan mobil pas di kontak itu mobil ada di jalur tengah semua.
Sedangkan itu alat berat mau naik ke mobil doli. Tahu nggak Bang? Mobil doli yang kontainer box panjang tapi ceper. Bisa dibuka bannya itu. Iya, tahu. Yang buat naik ke atas itu ya. Ah, itu. Iya. Nah, karena saya takut ditegur juga Bang ya. Kan dikiranya kan kerjanya ngebecus lah, ngurus flagman lah, nggak dikasih lokasi. Makanya saya inisiatif mau ke arah jalur A itu. Kan kalau jalur A itu nggak bisa langsung nyebrang Bang. Oke. Harus muter, ada JPU juga jauh. Ada jalan yang itu yang di kampungnya namanya Kampung Brebek deket rest area. Deket rest area ada jembatan tuh, jalan mobil lah. Ke sana jauh, sekitar 3 kilo lah, 2 kilo, 3 kilo. Tapi kan ini mau di-moving alat ini, mau cepet-cepet. Terus saya ingat di sekitar jalan saya itu, jalur B saya, agak 200 meteran lah ke sana. Ada gorong-gorong. Gorong-gorong besar sih, gorong satu besar lah. Semobil lah, masuk kalau semobil. Tapi kan gorong itu panjang Bang. Dari jalur B ke jalur A itu sekitar 30 meteran lebih. Jadi saya udah masuk ke gorong-gorong itu. Bisa dilewatin. Kan di bawahnya coran itu. Tapi emang agak becek sih. Saya mau ke bawah itu, saya sempat ragu sebenarnya sih awalnya. Karena kan gelap juga Bang. Becek, gelap. Tapi kan saya inget takut dikomplain itu. Takut kan masalah besar itu. Kalau moving gak ada safety atau flagman tuh langsung dikomplain sama orang atasnya. Saya baca-baca doa lah, bismillah aja. Langsung turun, pakai senter lampu HP, flash. Itu Abang sendirian? Sendiri. Sekitar jam 8 lewat lah. Gelap itu, gelap banget. Tangan kanan saya megang lampu yang itu, yang panjang merah. Sambil dikelip-kelipin. Ini di HP, flash HP. Saya masuk, bismillah. Turun. Kan saya pakai sepatu safety ya. Kalau nginjak air sama batu-batu ini suka suara kan cek. Nah, pas saya jalan sekitar seperempat jalan, kayak ada yang ngikutin Bang dari belakang. Ada yang ngikutin, ada yang suara cek double kayak cek. Aduh, pikiran jelek aja. Udah mau balik lagi tadinya mah, tapi kan inget itu, takut dikomplain itu. Tanggung jawab itu. Tanggung jawab itulah. Bismillah aja lah langsung. Saya jalan tetap sambil lihat gini ke belakang, ada yang ngikutin kan di belakang, tapi nggak ada. Tetap jalan. Pas pertengahan jalan itu ada yang ngetawain Bang. Ketawa gimana? Kayak hihihi. Kan itu kan tembok kan gemak itu, kayak di telinga, di belakang telinga kayak diginiin. Pas saya gini agak nengok, emang ada putih-putih terbang, tabinya kayak terbang sini. Kan saya ngelok sini, dia ke sini. Saya gini, dia ke sini, tapi saya nggak berani langsung nengok ke belakang, takut langsung gitulah. Langsung ada pada muka, tapi saya udah takutan itu, langsung suara itu langsung saya takut. Langsung saya lari, asli lari saya. Langsung gini lari. Pas di ujung jalan, ujung gorong-gorong itu, kan jalannya gini. Saya kan lari set. Pas belok ini, dia nongol di depan. Perempuan itu. Langsung gini. Kan tembok nih. Saya gini. Di sini langsung gini. Langsung di muka. Terus segini. Saya karena kaget. Astagfirullahaladzim, langsung saya gini ngehindar. Jatuh saya, ngejengkang ke belakang. Langsung duduk, deg-deg. Ini lampu lalu lintas yang merah itu kelepas, hancur. Karena kan keras. Dek. HP untungnya alhamdulillahnya pegang. Gini, dia tetap di atas, sambil gini, di atas dia. Jadi jatuhnya nggak takut lagi, malah ngeselin. Jadi dia bentuknya, ininya matanya rata, kan kita kan gini, dia matanya gini, putih. Terus mulutnya kan kita gini, dia gini, nggak ada hidungnya, jadi kayak gini. Astagfirullahaladzim. Saya langsung ngambil kerikil, ada kerikil itu, saya lempar, langsung saya ngomong kasar lah Bang lah, di bahasa Sunda. Sia sia, goblok sia, rewas be aing, nyawa aing keur gawe. Di rewas be sia. Kalau bahasa Indonesianya sih, kurang ajar kamu. Udah tahu saya lagi kerja digangguin mulu. Saya langsung pergi dia, tapi langsung pergi. Kayak
kayak kain. Sers. Langsung nggak ada. Saya langsung bangun, ambil lalin yang pecah itu, langsung lah naik ke atas. Terus pas sampai di atas, langsung ke lokasi. Akhirnya saya moving alat itu. Tapi ini udah hancur sih bang. Pas moving itu kan saya gini-gini lalin lampu-lampu itu. Ditanya sama orang situ teman-teman yang di proyek itu, kenapa itu lalinnya pecah, muka juga pucat. Tuh kuntilanak di bawah. Di mana yang digorong-gorong? Lu mah ada aja. Lu udah tahu di situ angker. Yang mana gua tahu. Baru aja lewat situ. Kenapa nggak muter lewat pakai mobil? Mobil median sana. Jauh kalau muter. Kalau lama kan ntar dikomplain sama orang kantor. Oh iya juga ya. Tapi berani lu juga berani. Berani apaan? Gua sampai jatuh. Sampai ngecengkang ke belakang. Itu gorong-gorong yang di bawah tol bang? Bawah tol. Oh jadi jalanan tol nih bawahnya gorong-gorong. Lagi surut itu. Lagi surut airnya. Jadi ada air tapi surut. Pas moving itu beres kan. Beres, pindah ke lokasi jalur B. Udah selesai, saya pulanglah ke mes. Tengah malam ya, sekitar jam 3-an lah. Udah selesai, karena udah takut juga, kaget juga, kesel juga ada. Saya langsung putusin pulang ke mes. Nggak langsung ke lokasi yang lain, padahal itu jam 3 masih ada kegiatan yang jalur median itu. Dikomplain lah. Udah capek, udah masa bodoh lah. Udah bodoh lah. Yang penting saya di mes aja tidur. Nah, udah sampai mes, saya nggak langsung beres-beres, bersih-bersih. Langsung salin dulu, langsung tidur. Nggak lama dari itu, sekitar setengah jaman lah, nggak lama. Pas saya tidur itu, ada yang narik-narik saya. Pas tidur itu, tangan. Terus saya agak tidur-tidur ayam juga ya bang ya. Tarik-tarik itu saya agak melek tuh. Ya, saya lihat sosok anak kecil itu datang lagi. Sambil narik-narik, sambil ngomong. Kalau bahasa Sundanya, dia baturan Neng Ulin. Kalau Indonesianya, kesini temenin Neng main. Tarik tapi kerasa, kayak kulit, kerasa. Tarik segini, langsung bangun kan. Gini, dia lepasin. Larilah ke arah ruang tamu itu, yang ada orang-orang tidur. Lari-larian. Saya juga nggak takut, sempat nge-freeze, nggak biasa aja. Makanya saya nggak takut, biasa perasaannya. Dia lari-lari, muter-muter sambil ketawa-ketawa, hahaha, gitu-gitu. Pas haha ketawa kan dia kan sambil muter-muter, saya kayak kesirap aja. Saya nganggep itu hal biasa lah, kayak anak kecil main. Padahal kan aneh juga itu tengah malam. Nah pas dia muter-muter sambil lambai sini main, saya diem aja gini. Karena saya dipanggil nggak nyamperin, akhirnya dia nyamperin saya bang. Lari dari arah ruang tamu itu ke kamar saya, kan pintunya kebuka. Larilah dia, cek. Pas di pintu dia berhenti, tek. Tahu-tahu kepalanya copot bang. Buset. Langsung tek. Gini, saya kan di sini, kepala di sini, di depan, sambil ngomong tapinya. Ayo main, temenin Neng. Kan langsung kaget dong. Astagfirullahaladzim, langsung tidur langsung. Gila. Pakai bantal langsung ditutupin bang. Gila Kaget tuh. Padahal biasa aja sih, nggak takut, kayak kesirep kali ya. Tapi pas kepala lepas itu langsung astagfirullahaladzim, langsung kayak baru sadar gitu. Kalau baru sadar. Tapi kelepas itu kayak kecabut ya. Kayak daging-daging tapi nggak ada darah. Cuma daging kayak kecabut itu. Langsung gini. Jarak ini saya sini. Di sini. Langsung di sini aja, langsung tutup pakai bantal, pakai sarung. Tapi saya sambil ngelengok. Ada enggak? Ya, nggak lama kemudian nggak ada. Langsung saya bangun lagi, astagfirullahaladzim, langsung saya minum, langsung ke kamar mandi bang, langsung mandi. Supaya langsung seger, langsung tidur lagi lah. Mungkin saya belum bebersih juga ya. Tuh. Setelah kejadian anak kecil itu kan, saya mutusin buat nggak di mes lagi bang. Karena keganggu juga sih bang, takut ya keganggu tidur. Hampir ada tiap malam lah, hitungannya suka keganggu itu. Kan keganggu sama kerjaan saya juga, saya mutusin untuk pulang pergi. Jadi saya nggak di mes lagi. Nah setelah lama, beberapa bulan kemudian, ada kejadian lagi bang, pas saya pulang pergi itu. Jadi kejadiannya itu
Pas saya dijaga di wilayah Cikarang. Cikarang, masuk shift malam gitu. Pengeboran udah beres, mumping alat udah beres. Jam 2 udah nggak ada kegiatan. Saya pulang lagi ke parkiran. Karena kadang nggak di mes kan. Saya ke parkiran di daerah Cikarang itu ada rumah warga. Dibikin parkiran sama dia. Penitipan motor lah. Pas saya ke penitipan motor itu, yang di rumah warga itu, saya kan berdua. Si Wawan ini sendirian. Oh, abang boncengan berarti ya? Boncengan, jadi jam 2:30 tuh. Putusin pulang. Berdua tuh, 2 motor. Sepi sih, lumayan sepi itu bang. Ya tengah malam juga sih, 2:30. Jalan saya depan, si Wawan ini belakang. Agak jauh dia belakang. Di pertengahan jalan itu, ada motor nyalip. Ingat itu, motor Matic. Saya kan pakai Matic, dia juga Matic. Jadi dia nyalip gini, set. Saya kan kaget ngerem. Apa-apaan nih orang? Saya langsung mau jalan lagi tadinya. Dia ngalangin lagi. Ngalangin lagi gini aja. Dia berdua atau sendiri? Sendiri. Oh, sendiri. Sendiri, karena gini, saya mau nyodok gini lagi. Wah, orang kurang ajar nih, mau ngapain nih. Langsung saya ngomong sama si JJ ini. JJ ini. J, kalau kita sampai diberhentiin orang ini, turun, pukulin langsung. Kita kroyok langsung. Ya, karena ini orang udah niat nggak bener nih. Langsung oke, siap. Terus saya maju lagi, set. Dia gini-gini lagi. Nih, pas saya mau nyodok dia gini lagi. Udah, turun, ayo langsung. Pukulin nih orang. Langsung kroyok lah. Kalau saya sampai berhenti nih mukulin nih orang, nggak tahu juga kan di belakang ada teman dia. Tahu-tahu kan kita yang jadi korban juga. Saya urungin niat itu, ngomong sih, jangan dulu. Nah, tetep dia gini, saya gini, dia gini. Tuh, pas ada kesempatan saya sebenarnya, kesempatan dia gini, saya gini. Saya mau langsung nyodok kan. Dia gini lagi. Saya hampir mau berhenti tuh. Langsung kepepet. Dia langsung kayak nyabut di tas, dia kan pakai tas coklat, warna coklat, selempang. Dia ngambil sesuatu bang, sini bang. Karena pas belakangnya lampu motor saya nyorot ke sana ya. Saya lihat itu ujungnya doang, kayak gagang senjata api. Karena kesorot lampu kan, dia gini, dia ngelapasin kan, saya gini. Kayak lihat, astagfirullah, kok senjata api ya? Apa ini begal nih? Kalau begal kan biasanya tertutup berdua, ini enggak. Iya. Biasa, enggak pakai kaos, celana pendek, ke tas lempang. Kaget dia bawa pistol itu, beceng itu. Saya langsung saya mundur, agak ngerem, langsung ke sini, dia ngikutin lagi. Set, langsung saya ngomong ke si JJ ini yang belakang saya. J, ntar gua sodok motor, lu tendang stangnya supaya dia jatuh. Iya. Langsung saya instruksin kayak gitu. Oke, siap. Kayaknya saya takut juga kalau saya nyodok lewat dia nembak. Bener. Takutnya. Iya, Ya nggak tahu juga kan itu pistol asli apa palsu ya, nggak tahu juga sih. Yang penting saya anggap itu asli aja. Langsung ini nih, pas gini kan dia ke sini nih, otomatis ini ada jalan space kosong. Saya langsung masuk karena dia sendiri ya, kalau enteng mungkin motornya, langsung balik lagi sini. Saya kepepet ke besi yang jembatan itu, tengah-tengah jembatan Cipon. Saya mau nabrak pembatas besi itu, kan ini jalan, ini biasanya ada space tinggi kan. Saya hampir nabrak itu. Saya ngerem lagi. Langsung sini lagi, dia ngikutin. Nah, langsung saya ngomong, sodok ke si JJ ini. Saya sodok, langsung tendang ya. Iya. Langsung saya sodok, set. Pas saya gini, dia gini kan. Pas ke si JJ ini yang di belakang saya fokus ke motor itu. Saya fokus ke depan. Pas saya udah gini, mepet ke kanan, harusnya kalau dipaksain juga nabrak, sebenarnya nabrak depan. Karena udah mepet gini, si JJ ini udah siap-siap nendang. Udah ditakutin kayak gitu, saya malah lihat yang lebih serem lagi bang. Apa tuh? Yang pasti tengah-tengah jembatan Cipon itu, si JJ kan lihat ke sini, ya fokus ke begalnya ini. Saya fokus ke depan kan, otomatis saya lihat yang besi itu, yang jembatan. Pas di tengah-tengah jembatan itu saya lihat bang, ada sosok putih tinggi, rambutnya ketutupan di sini. Kayak tahu nggak bang, balon-balon yang di pinggir jalan yang gini? Oh, yang terbang itu. Kayak gini dia.
tinggi banget. Padahal itu kan Sungai Cibet itu dari jembatan ke bawah itu dalam juga tuh. Jauh, makanya mungkin ada orang yang iseng nangkring di situ. Di tengah-tengah jembatan loh bang. Karena saya kaget lihat ini, padahal mah saya juga takut yang ini, tapi lebih kaget yang ini. Karena kaget yang ini, saya langsung nggak pikirin itu nabrak atau enggak, nabrak motor dia apa enggak, langsung saya langsung sodok tanpa ngasih aba-aba ya ini supaya nendang, si Jaja ini supaya nendang. Pas saya nyodok itu langsung subret, si Jaja ngomong, kenapa nggak ditendang? Langsung saya nggak ngomong-ngomong, langsung takut yang lihat yang ini, yang sosok ini yang di tengah-tengah ini. Langsung kenceng, di depan kan ada portal, sebelum jembatan pasti ada portal tuh, supaya mobil gede nggak bisa lewat, mobil kecil doang. Portal, di sesudah portalnya ada polisi tidur bang. 1, 2, kalau misalnya 3, saya hantem polisi tidur sampai saya terbang, ngancul gini. Si Jaja ini ngancul sama, untung nggak jatuh bang. Kalau jatuh ya lumayan juga sih, kenceng, langsung duk, langsung oleng. Saya langsung gas full langsung. Udah stabil motor kenceng set. Pas di daerah Kobak Biru kan pertigaan jembatan, ini ke Karawang Barat, ini ke daerah Loji. Saya belok kiri lah, pelan karena di situ kan rame pasar, ada banyak orang, ada Alfa juga. Alhamdulillah tuh udah nggak ada apa-apa lagi, aman sampai saya pulang. Sampai rumah tuh? Sampai rumah, alhamdulillah. Kan si teman saya ini nggak sampai ketemu karena saya lupa itu. Yang sendirian ini ya? Sendirian ini. Lupa ketemu pas di daerah Tanjung Pura. Tanjung Pura ketemu saya, karena saya kan berhenti dulu makan nasi uduk yang ngaso dulu. Dia lewat di Tagolan sama saya, dipanggil. Woi mana? Dia balik lagi. Lu kemana tadi? Nggak kelihatan, ninggalin aja. Saya nggak cerita dulu bang. Nggak cerita, nggak apa-apa. Nah itu bang cerita pengalaman saya selama saya hampir 2 tahun kerja di sana. Nah nih bang, selama Bang Rocky tinggal di mes nih, kan masing-masing kamar lah ya, masing-masing bagian, ada yang sendirian, mungkin tergantung jabatan lah ya. Nah satu kamar sama Bang Rocky sendiri, pernah gak nih mereka cerita juga waktu ngemes, mereka pernah diganggu juga gak sosok yang sama yang abang ganggu, yang diganggu waktu itu? Ada sih cerita pas saya cerita lagi, kan cerita ke dia. Saya ketemu anak kecil gini. Gak lama kemudian dia, sekitar beberapa hari kemudian dia juga ketemu. Pas subuh itu jam 5. Kata dia itu ngajak main itu. Ngajak main dia, bukan saya, dia. Jam 5 ada anak kecil lari-larian tengah rumah. Dia pikir kan anak yang cuci pemilik kontrakan ini. Tapi kok aneh jam 5 subuh gitu. Ada anak masuk, itu dia. Kan dia langsung, kan dia orangnya heboh gitu. Saya lihat anak kecil jam 5 muter-muter ruangan tamu. Berarti sama ya? Pikir, berarti sama. Makanya. Oh iya bener, berarti kata lu juga bener, itu ada anak kecil. Tapi kalau ada teman-teman yang lain, ada yang lihat kayak Gundurwo itu bang? Kalau Gundurwo si Randy ini, katanya dia lihat pas WC dia, kalau nggak salah ke kamar mandi lah. Kamar mandi, sebelum kamar mandi kan dia di balai dulu, di tempat duduk. Ada yang masuk, orang mau ke kamar mandi itu berdua. Terus dia kan mau masuk, ada orang, dia nungguin lama, kok nggak keluar ya. Pas lama juga nggak keluar karena dia udah saking kebelet, dia ngetok-ngetok lah. Dibuka sama si Randy ini ya, dibuka sama dia, ada sosok katanya hitam, tapi ngebelakangin dia di dalam kamar mandi itu, tapi langsung tembus. Langsung astagfirullahaladzim, langsung lari dia, nggak jadi ke WC-nya. Nah terus waktu abang selama tugas nih hampir 2 tahun ya bang ya, kan tugasnya ya di pinggir jalan tol ya, mobil pada kencang-kencang gitu ya. Selama abang jadi petugas di situ, pernah gak bang ngelihat entah kecelakaan, entah gimana gitu? Ada sih kecelakaan awal-awal saya kerja tuh. Apa tuh kecelakaan apa yang abang lihat? Mobil kontainer nabrak CPO. CPO tempat orang, bukan mobil. Orang lewat tuh di atas. Di daerah Cikarang tuh. Maksudnya dia gini bang, apa? Yang di samping, di kiri, di jalur B. Nabrak sampingnya? Sampingnya, tiangnya. Langsung hancur, meninggal dia. Supirnya. Saya lihat pas jemputan kan macet. Otomatis kan agak pelan jalannya. Saya lihat gencet bang. Gencet?
Oh, Gini dia. innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Serem banget ya. Nah, terus Bang, kan Abang kerja nih dari 3 bulan setelah pengerjaan proyek ya. Nah, ini Abang berhenti sampai proyek selesai atau belum selesai Abang udah cabut? Sebenarnya belum selesai, tapi karena titik boranya udah selesai, udah hampir beres lah. Kan alat-alat udah pada balik ke gudang semua. Jadi otomatis boran udah selesai, titik udah selesai, cuman ada namanya tes PDA, tes PEL itu. Kan habis dicor itu digali lagi. Oke. Digali, terus ada coran kan yang tiang itu, yang paku bumi itu. Ntar dirapihin, dites lah. Tes PDA itu namanya, tes PDA. Buat kekuatan itu, tiang itu, paku bumi itu dihantam sama hammer. Sekitar 15 tonan itu. Ntar kalau pas kan ada sensor. Kalau ini tiangnya layak, nggak ditambahin lagi titiknya. Kalau nggak layak ditambahin lagi titik bornya lagi. Ditambah lagi gitu. Makanya kan udah selesai semua. Jadi ada pengurangan Bang. Pengurangan pekerja satu-satu di resignin semua. Saya pas mau bulan puasa tuh di resignin. Iya, jadi karena pas udah pengurangan karyawan. Karena udah nggak ada kegiatan lagi kan. Iya. Saya udah di resignin. Ya terima juga sih Bang. Totalnya berapa tahun waktu Abang kerja? Kalau pas saya kerja apa? Pas Pertama masuk sampai Abang berhenti. Ada 2 tahun lebih atau kurang? 2 tahun lebih lah. Lebih lah ya. 2 tahun lebih sampai itu jalan bisa di pembukaan bisa dilewati. 2 tahunan lebih. Sampai sekarang ya tol MBZ masih berjalan. Iya. Nah, dia kan struktur tolnya maaf ya Bang ya, agak begini ya, kayak turun-turunan gitu ya. Mungkin teman-teman yang sering lihat MBZ pakai jeduk gitu, pembatasnya gitu ya. Nah, itu jalanannya kayak naik turun, belok, ya kalau belok wajar lah. Naik turun itu loh. Kan kalau tol yang di Priok kan lancar lah gitu ya. Itu sengaja dibuat apa strukturnya turun sih Bang? Enggak, emang sengaja dibuat. Hah, sengaja dibuat? Jadi gitu. turun naik turun gitu? Soalnya kan tiang firnya itu kan, tiang itunya kan suka ada kabel apa sih? Sutet, kan ini tegangan tinggi. Kan kalau dibuat lurus kan ntar apa sih mepet miskin Bang. Takutnya kan kena sambaran apa sih? Strum kayak gitu. Jadi dibikin turun. Ntar naik lagi, takut kena itu. Kata yang supervisor saya. Kenapa dibikin, kan ada yang tinggi tiang tuh, kadang ada yang pendek. Apalagi pas lewat jembatan JPU tuh yang bisa lewat mobil itu. Pasti dia dibikin tinggi Bang. Tiang fairnya, jadi ini tiang, ini jembatan yang jalan mobil itu, pasti di sini dia. Jadi lewat sini. Jadi agak nanjak. Nanjak, karena ada jembatan itu. Jadi sengaja dibikin kayak gitu. Jadi ciri khas banget kalau lihat tol MBZ itu jedak. Pembatasnya itu ya. Kan kalau tol yang di dalam kota tuh yang walaupun di playoff di atas lancar lah kayak normal aja gitu ya. Tol lingkar utara tuh ya Tanjung Priok Ancol kan normal. Kalau di MBZ kan kayak sengaja bikinnya nggak bener nih gitu kan. Kayaknya dibikin kayak gitu karena ada sutet itu kan tegangan listrik tinggi tuh Bang. Terus ada jembatan lagi, jadi bikin naik atau turun. Saya pikir biar nggak ngantuk Bang. Bisa jadi. Karena pas batasan itu tuh ya jeduk gitu, bikin sok hancur. Top breaker. Oke, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang Rocky ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya, setiap pekerjaan pasti punya resiko lah. Apalagi buat teman-teman nih atau Bang Rocky dan kita juga yang kerjanya di lapangan. Pasti selalu menemukan sesuatu hal-hal yang baru. Karena ini podcast horor, jadi yang kita bahas horornya, bukan cara bikin jembatan tolnya. Dan kali ini Bang Rocky berbagi kisah pengalamannya. Oh, emang tol MBZ itu nggak bikin ngantuk karena tolnya berisik jedak jeduk. Gimana teman-teman kalau ngelewat tol MBZ? Komen di bawah. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak Bang Rocky ya. Mau nanya nih Bang, kalau jalan tol MBZ, Abang lagi lewat nih di tol MBZ, tiba-tiba rubuh, apa yang Abang lakukan? Doa. Dadah.
Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.